Wah, sangat dibutuhkan. Peran pemerintah ini banyak. Peran pemerintah itu sangat sentral. Bisa sebagai customer, bisa sebagai regulator, bisa sebagai investor gitu ya. Iya, iya. Apalagi kalau kita bicara pemerintah sebagai apa namanya? Influencer gitu ya. Kalau asuransi syariah ini sebesar konvensional, maka akan sangat lebih murah. Pak, mau nggak mau kita harus ngakuin ya, zaman sekarang tuh ada yang usia 20 tahun, 25 tahun tuh udah jadi apa ya, manajer. Iya, betul. Saya nggak tahu juga apakah di luar juga ada yang udah si level. Iya, Itu betul. kan cukup membuat kita bingung gitu loh. Bagaimana mereka bisa mencapai hal itu ya? Iya. Ini saya coba coba turunkan ke pemahaman yang Pak Tatang sampaikan tadi. Kalau mereka dengan cepat bisa mencapai posisi itu, bagaimana mereka seharusnya bisa cepat juga untuk mengadaptasikan asuransi syariah ini sebagai satu hal yang sifatnya lebih ke empati. PR nggak sih sebenarnya Pak Tatang? Iya, ya ini PR ya. PR sebetulnya kan empatinya ada. Ya, ya. Mereka Tetapi tahu itu ya. tahu. Kemudian sebetulnya mereka konsep karena mereka merasa masih muda, resiko terhadap dia mungkin dia rendah. Masih kecil. Masih Ya, kecil, ya. saya nggak banyak resiko mungkin, apalagi Hmm, dengan hmm, hmm. pencapaian yang sekarang ada lebih secara Ya, finansial mungkin lebih dari yang dibutuhkan betul, betul, gitu kan, betul. sehingga kemungkinan untuk memikirkan jangka panjang lain belum. Hmm, hmm, Nah, hmm. makanya sulit untuk di tap asuransinya. Memang Hmm, mesti di tap apa namanya tadi empatinya, bahwa hmm, hmm, iya saya belum mempunyai resiko yang tinggi, hmm, hmm, tetapi hmm. banyak orang yang mempunyai resiko lebih tinggi gitu ya, yang Ya, saya ya. harus bantu. Contoh kecil gini, contoh kecil, misalkan saya punya motor, Hmm, kehilangan motor hmm, bagi saya resikonya nggak besar gitu ya, hilang apalagi motornya misalkan apa ya 12 juta atau 10 ya, juta ya, misalkan ya, gitu ya. ya, bagi saya resikonya nggak terlalu besar, hilang motor segitu misalkan nggak jadi Oke. isu gitu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa bagaimana tukang apa namanya Gojek misalkan, Hmm, apa namanya hmm. online, ojek Ya, online, ya. motornya hilang kan, Oke. dia itu hal utama gitu. Jadi Betul, betul. ketika saya mengasuransikan kendaraan bermotor saya, Hmm. bukan hanya memikirkan saya tapi memikirkan bagaimana pooling dana tolong menolong asuransi kendaraan bermotor ini cukup untuk membayar kalau ada klaim teman-teman yang memang membutuhkan. Oke, ini menarik nih Pak. Kalau Bapak punya konsep pemikiran seperti itu, kan growth mindset banget ya. Iya. Terus nularinnya ke generasi-generasi sekarang gimana? Karena tahun depan tuh udah bener-bener, wah banyak. Saya pernah menghadiri sebuah acara Iya. dan pengamat-pengamat ekonomi sampai sekelasnya Bu Sri Mulyani juga mengatakan, Iya. ya agak hati-hati dalam tanda petik lah ya ke Betul, depan. betul. Presiden juga menyebutkan hal itu, Iya. sehingga bagi mereka-mereka yang tahu dan mengerti kan, ya was-wasnya juga ada, harap-harap Betul, cemasnya. betul. Tapi bagi mereka yang bilang, udahlah hidup ini jalanin aja lah. Iya. Ya itu kan mereka santai aja gitu loh. Nah, Betul. kuncinya nih di people yang Bapak sebutkan tadi nih. Generasi-generasi ini gimana menularkan semangat itu Pak Sal? Iya. Secara helikopter view bagaimana? Itu juga sebetulnya gini, jangankan kita bicara ini di masyarakat umum gitu. Iya, iya. Artinya kami juga campaign ini di pelaku industri asuransi syariah sendiri. Ah. Jadi maksudnya pola pikir ini memang masih baru gitu ya, yang perlu kita kampanyekan, perlu kita tularkan terus. Tapi saya ya sampai sekarang misalnya bagaimana cara yang efektif untuk menularkan itu kita belum tahu. Tapi pemikiran ini adalah saya pikir pemikiran yang baik untuk bisa kita apa namanya terus galakkan gitu ya. Semangatnya termasuk di teman-teman di industri juga bukan hanya semangat bekerja, mendapatkan penghasilan, achieve target, laba dan lain sebagainya, tapi menularkan semangat kebaikan ini saya kira akan lebih menjadi pondasi growth bagi asuransi syariah di kemudian hari. Oke, kita mulai masuk ke era tahun depan nih. Siap. 2023 gitu ya. Walaupun Pilpres masih lama, tetapi kan kampanye-kampanye udah mulai gitu ya. Iya. Kepikir nggak sih Pak Natang kalau ada misalnya ini intermezzo aja, kalau ada misal calon Pilpres atau calon peserta pemilu itu yang mereka tuh memberikan satu bentuk perhatian
kepada publik dengan memberikan support terhadap asuransi syariah. Ya. Terpikir ke situ nggak? Iya, prinsipnya ya di luar kepentingan personal misalkan atau kelompok, kita pasti akan membuka bagi siapa saja yang bisa mensupport pengembangan dari asuransi syariah gitu ya. Ini kan sebetulnya PR sama-sama. Ini bisa dibilang amal jariah sama-sama ya. Ya kita sih akan membuka diri ya gitu kan, walaupun tentu ada batasan-batasan misalkan gitu ya, bagaimana kita tidak terbawa dalam politik praktis, tetapi kalau ada manfaat timbal balik kedua belah pihak itu sih hal yang wajar ya saya pikir ya. Gitu ya. Secara positifnya Bapak melihat gitu Iya, ya. Karena daripada mesti harus mendukung sesuatu yang tidak menguntungkan kan percuma juga ya Pak. Betul. Nah, peran pemerintah dibutuhkan nggak kira-kira sebagai supporting system ke depan? Wah, sangat dibutuhkan. Peran pemerintah ini banyak gitu ya. Pertama kan dia regulator ya. Betul. Sebagai regulator kita berharap nih industri syariah ini masih infant industry. Masih anak bayi gitu kan. Jadi kita butuh di lain bagaimana kesehatan, bagaimana GCG misalkan, tapi juga bagaimana insentif-insentif untuk mengembangkan industri gitu ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang bisa menstimulus perkembangan gitu ya. Yang kedua, sebetulnya kan pemerintah juga sebagai customer. Banyak aset, karyawan dan lain sebagainya dari pemerintah yang bisa dengan kebijakan-kebijakannya gitu ya, mengarahkan misalkan atau membuka peluang bagi asuransi syariah. Yang ketiga, pemerintah juga sebagai investor. Tadi dalam konteks BUMN dan lain sebagainya ya. Pemerintah juga sebagai investor. Jadi peran pemerintah itu sangat sentral. Bisa sebagai customer, bisa sebagai regulator, bisa sebagai investor gitu ya. Apalagi kalau kita bicara pemerintah sebagai influencer gitu ya. Nggak cuma selebriti aja yang harus bergerak ya. Iya, bagaimana kalau misalkan pemerintah terus mendengungkan gitu support dan perhatiannya terhadap industri syariah termasuk asuransi syariah. Saya pikir 4 poin ini akan sangat powerful. Ya, berarti kan ini sebenarnya permainan dalam tanda petik dua sisi ya, antara sisi regulator, pemerintah, kemudian juga pelaku industri asuransi syariah di Indonesia, dan juga mungkin ini visi misi ke depannya. Nah, di antara 3 poin ini Pak Tatang, kalau menurut Bapak kendala terbesarnya itu di mana? Sehingga orang begitu tahu tentang asuransi syariah itu, mohon maaf, mungkin nggak begitu tertarik karena secara keuntungan nggak begitu banyak buat mereka. Ini balik dari apa yang kita sampaikan tadi, Pak Tatang, ada empati di sana seharusnya. Gimana itu kendala-kendala itu bisa paling tidak diminimalkan lah? Salah satu poin penting itu di kita itu seringkali pro kontra itu menjadi bahasan yang lebih panas dibandingkan dengan manfaatnya gitu ya. Setuju. Ya, kadang-kadang perbedaan sedikit itu menjadi concern yang lebih besar dibandingkan persamaan yang banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu kami di Asosiasi Asuransi Syariah mencoba keluar dari perdebatan yang sifatnya tadi hal-hal yang kecil. Kita mau pindah ke tadi maslahatnya tadi, ke tolong menolongnya gitu ya. Karena posisi kita ini kan bisa terjepit di satu pihak misalkan gitu ya. Kalau kita bicara perdebatan di fikih misalkan gitu ya. Kalau kita bicara misalkan konvensional di kiri misalkan gitu ya. Kita kan sulit untuk posisi di tengah, kadang-kadang kan begitu ke kanan kita bilang asuransi syariah aja masih asuransi gitu ya. Masih nggak boleh gitu ya. Betul. Jadi ke kelompok yang sangat Islamis misalkan gitu ya juga ditolak, ke kelompok yang sangat moderat misalkan juga masih membolehkan yang konvensional. Jadi kadang-kadang posisi kita sulit nih di mana gitu ya. Makanya kita berusaha positioningnya adalah kita berlepas dari perdebatan yang sifatnya tadi itu, toh sudah jelas aturan, fatwa dan lain sebagainya, tapi bagaimana kampanyenya keluar sebagai rahmatan lil alamin gitu, bukan hanya bahwa ini bagus untuk orang Islam gitu ya, bahwa ini halal haram gitu ya. Walaupun itu adalah core, tidak lepas dari konteks itu, tapi value besarnya yang kita coba
Apakah mungkin kendala ini juga berhubungan dengan sebuah pemahaman kepada publik yang memang ya itu tadi balik lagi, konven lebih oke ngambil dapat untung ya, kalau asuransi syariah itu cuma sekedar ya gimana ya saya bahasakan ya, berbagi atau empati gitu. Ya, seringkali kan begitu ya, misalkan Iya. gini, oh layanan syariah lebih jelek dari layanan Iya, konvensional, iya. oh syariah misalkan lebih mahal dari konvensional atau apa. Kadang-kadang memang value-value itu walaupun sebetulnya kalau kita lihat di asuransi, misalkan asuransi syariah tidak lebih mahal dari konvensional gitu. Kalau masalah pelayanan jaringan juga sebetulnya bisa accessible gitu ya, apalagi tadi dengan digital ya. Walaupun memang mungkin kadang-kadang jaringan sampai ke daerah belum tadi karena keterbatasan cabang finansial dan apa namanya memang belum besar gitu ya kemampuannya. Tapi saya membayangkan begini, kan di asuransi syariah itu dibagi dana buat perusahaan dengan dana buat nasabah, di mana buat nasabah ini kalau surplus jadi laba itu nggak bisa jadi laba perusahaan kan, tetap ngegulung di sana. Betul. Jadi saya kebayang kalau asuransi syariah ini sebesar konvensional maka akan sangat lebih murah karena dananya itu tidak bisa jadi laba, tidak dijadikan dividen, tapi ngumpul sebagai pooling fund di sana, sehingga apa namanya kemampuan dari dana ini untuk mengelola resiko lebih besar. Iuran baru ini akan lebih kecil gitu. Cuman nyampe dengan titik itulah yang jadi PR. Butuh waktu berapa lama kira-kira Saya untuk sih sosialisasi dari mulai tahap awal Iya. sampai betul-betul menjadi sebuah kenyataan nih? Saya sih berharap ya waktu itu kita membuat roadmap di AASI paling tidak 2030 itu sudah bisa positioning di situ ya. Ya tadi kalau kita bicara misalkan di Bank Syariah sekarang kita bisa bilang oh susah menemukan Bank Syariah enggak? Karena Ya, setuju. sudah ada di mana-mana. Betul. Apa namanya e-bankingnya ada gitu, internet bankingnya ada, mobile bankingnya ada, semua fasilitas misalkan ada. Nah, size juga besar gitu ya. Ya kita berharap asuransi syariah paling tidak dalam 10 tahun waktu itu dari 2020 ke 2023 bisa itu, walaupun kami bersyukur nih sekarang beberapa perusahaan sudah bisa dalam posisi itu. Oke, berarti sekarang coba kita sedikit simulasikan ya. Ya. Nah, ini kan Sobat Message yang bergabung hari ini kan dari berbagai macam kalangan gitu ya. Ya. Dan ini tugas kita bersama sebetulnya untuk lebih bisa mengkampanyekan secara helikopter view ini loh asuransi syariah. Ya. Boleh nggak kita ambil apa ya, 2 kasus lah atau mungkin juga nggak pembelajaran antara yang saya harus memaksa Bapak untuk menjabarkan probabilitas antara konven dengan asuransi syariah. Ya. Nah, apa kira-kira yang bisa menjadi sebuah penjelasan buat dari Pak Tatang tentang 2 hal ini? Iya, apa namanya perbandingan ya? Ya. Iya, perbandingan tadi paling tidak pertama gini. Kalau kita tadi menggunakan konvensional, itu kan sifatnya kita kayak membeli sesuatu ya. Beli putus artinya kita mengeluarkan uang, ya kalau klaim kita dapat manfaat, kalau enggak ya perusahaan dapat manfaat gitu ya. Karena kita klaim kan itu selesai gitu ya. Putus sampai di putus situ. sampai di situ ya. Okay. Kalau asuransi syariah tadi kita membayarkan iuran, ya kan. Kalau kita ada resiko maka kita ditolong, gitu kan, atas resiko kita. Tapi kalau enggak maka kita menolong apa namanya yang lain, ya kan, karena poolnya dananya bukan dana milik perusahaan ya, tapi milik sesama. Dan kalaupun misalkan yang lain pun tidak, kita tidak ada resiko, yang lain pun tidak ada resiko, ya duitnya juga tetap ngumpul di situ, tetap tidak bisa kemana-kemana, sehingga akan menjadi pooling fund yang sangat luar biasa. Oke. Tentang regulasinya bagaimana? Kan ini juga erat keterkaitannya identik dengan kedisiplinan lah dari regulasi itu sendiri. Pandangan Pak Tatang bagaimana? Secara umum saat ini regulasi itu sudah sama antara konvensional dengan syariah. Artinya pengawasan, pengaturan, report, pengetatan, monitoring itu semua sudah sama. Jadi kita
tidak diawasi sebelah mata juga, tidak diatur, tidak ada aturan yang bolong gitu ya. Bahkan kita sebetulnya punya aturan-aturan yang lebih ketat gitu ya. Karena kita istilahnya ada fatwa, ada DSN, ada DPS di perusahaan yang ikut mengawasi selain yang konvensional. Secara ketentuan itu bagi perlindungan konsumen itu kita sudah apple to apple. Yang kita butuhkan tadi adalah lebih kepada bagaimana aturan sehingga industri baru ini bisa tumbuh lebih baik. Tapi kalau dari segi pengaturan dalam konteks perlindungan nasabah gitu ya, keberlanjutan dan lain sebagainya sudah sama. Oke, itu secara holistik ya, antara konven dan juga asuransi syariah sendiri. Nah, kita kalau masuk pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang regulasi di asuransi syariah, menurut Bapak sudah cukup nggak sih regulasi-regulasi yang dibuat itu memberikan satu kepatuhan kepada sobat message yang mungkin sekarang sudah mempercayakan asuransi syariah dalam mengelola keuangan kehidupannya? Iya, industri asuransi ini termasuk asuransi syariah tadi sangat high regulated. Bahkan syariah itu tadi ada tambahannya ya, regulasinya itu ada tambahannya, pengawasnya ada tambahannya gitu. Betul. Jadi saya kira dalam konteks itu sudah sangat cukup. Dalam konteks memastikan hak-hak nasabah, hak-hak customer, aturan-aturan ini saya pikir sudah sangat cukup, sudah sangat baik. Pengetatan pengawasannya juga sudah oke. Tinggal tadi lebih kepada bagaimana insentif atau aturan yang untuk mendorong industri saja. Tapi untuk konteks customer, kepastian klaim dan lain sebagainya, misalkan pengelolaan yang baik, saya kira itu cukup. Oke. Ini kayak kita udah kelamaan nih ngebahas secara holistik ya. Saya mau menyinggung sedikit Pak tentang people atau SDM-nya. Pelaku industrinya sendiri. Gimana menurut Bapak tetap menggunakan konsep helicopter view-nya sendiri? Iya, kita terus terang masih sangat membutuhkan banyak talenta-talenta terbaik bangsa inilah untuk bisa ikut serta memajukan industri ini gitu ya. Saya nggak bilang bahwa SDM saat ini misalkan bagaimana gitu ya. Tapi memang kalau kita mau mengembangkan industri ini, kita sangat membutuhkan talenta baru. Misalkan tadi dalam bidang teknologi kita butuh gitu kan. Dalam bidang riset, dalam bidang pemikiran produk, analis baru, kondisi terkini dan lain sebagainya, kita sangat membutuhkan talenta baru, talenta muda untuk bisa ikut serta dalam pengembangan industri ini. Oke, Pak, terpikir nggak sih Pak membuat satu bentuk pergerakan edukasi yang lebih masif lagi Pak? Karena fakta sekarang ya saat kita bicara di podcast ini kan banyak yang di layoff. Setidaknya mereka kan juga perlu melakukan satu bentuk perubahan gitu ya. Siapa tahu ini pemikiran simpel saya gitu lah. Siapa tahu mereka juga bisa diajak dalam tanda petik untuk sama-sama yuk kita mulai sebuah kehidupan baru, bergabung menjadi bagian unit usaha syariah, entah sebagai people-nya atau hal-hal yang lainnya. Ada terpikir ke situ nggak? Iya, kita mengakses kemungkinan itu Pak. Jadi kan terutama kan sekarang kalau kita lihat salah satu yang banyak layoff itu kan sebetulnya justru dari dunia teknologi ya. Startup digital, e-commerce dan lain sebagainya yang sebetulnya dibutuhkan oleh industri asuransi syariah dalam konteks digitalisasi gitu ya. Ini juga kita sedang menyusun itu bagaimana mengoptimalkan talenta ini. Program apa yang bisa kita lakukan. Selama ini kan kita fokus misalkan ke kampus-kampus gitu ya, ke mahasiswa. Nah, kita belum ada program bagaimana ke orang yang sudah bekerja, apalagi tadi yang dalam tanda kutip kena PHK ini, dan industrinya sebetulnya cukup baik, maksudnya hal yang kita butuhkan saat ini pengembangan ke sana. Betul. Pernah terpikir melakukan satu hal out of the box Pak, mungkin dengan bikin film lah yang intinya concern di bidang asuransi syariah sehingga itu mampu men-trigger bukan kecemasan publik sih ya, atensi dari publik lah, bisa berpihak sepenuhnya. Biasanya kan kalau ada satu benchmarknya itu kan Indonesia cepat gitu ya. Iya, kita sempat bahkan ya membuat film-film pendek ya. Short movie. Sempat baik itu film pendek, baik itu podcast, baik itu yang cuplikan-cuplikan gitu ya. Ya kita sih berharap ke depan ada
ide yang lebih Brilian masif lagi ya. gitu ya. Bagaimana ini bukan hanya film pendek, bahkan ada beberapa perusahaan yang bikin film-film tentang asuransi syariah dengan humor. Iya, Itu juga sudah ada gitu ya. Iya. Saya sudah pernah melihat beberapa episode gitu ya, ada di YouTube juga gitu ya. Cuman memang kesinambungannya nih belum gitu. Nah itu dia, PR-nya juga itu gitu ya, karena kita mungkin merasa juga bahwa orang mendengar kata asuransi syariah itu kan ribet, wah harus islami banget gitu, non muslim nggak bisa ikut gitu kan. Tapi ternyata kan semua bisa dilakukan kok pendekatannya, approach-nya dengan ya tadi humor, film-film segala macamnya. Betul. Ya kita lihat gini, yang tadi contoh gini, yang berkembang di Amerika Lemonade, itu kan sebetulnya prinsipnya mirip, saling tolong menolong, mirip dengan asuransi syariah, dan di sana berkembang sekali tanpa embel-embel syariah, tapi value-nya mirip kan ya. Dan kita lihat di sini juga ada yang sudah mencoba ke arah sana, misalkan saya kalau sebut Kita Bisa gitu ya. Ya dengan Kita Jaga dan lain sebagainya gitu ya. Nah saya pikir tadi ide-ide begitu ya, dengan pendekatan tadi tolong menolongnya dan dengan kreatifnya ya, mungkin itu akan lebih menggerakkan anak teman-teman generasi muda ini. Iya, saya kan melihat tadi di awal kita bahas ya tentang 3 generasi ini ya. Generasi yang sekarang, teknologi digital, dan juga PR kita bersama gitu ya. Oke. Sobat BSS, sebenarnya saya masih mau panjang bahas masalah ini karena waktunya terbatas. Ada banyak hal yang mungkin perlu kita perhatikan jadi PR bersama. Pak Tatang sudah menyebutkan ini masih menjadi satu berlian yang terpendam ya Pak ya, belum di nurture semaksimal mungkin. Nah itu tugas kita bersama. Semoga tayangan ini membuat kita sadar bahwa ada kok cara kemudahan lain selain prioritas untung seperti yang digadang-gadang memberikan kontribusi positif. Ada juga bentuk empati yang lebih memberikan kontribusi positif untuk membantu sama, apalagi di zaman sekarang ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Pak Tatang, terima kasih. Sama-sama Mas Ade, terima kasih banyak. Saya Darul Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.